Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan masuk bagian kedua dari kitab Al-Usul Tsalatsah atau As-Salasatul Usul, ya. Al-Usul As-Tsalatsah atau Salasatul Usul, ya. Wa adillatuha. 3 pokok, 3 pilar, 3 asas, ya. Bagian pertama sudah kita jelaskan. Ya, kita masuk bagian yang kedua. Kata beliau, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam, kata beliau, ketahuilah oleh anda, rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang seorang penulis. Ya, jadi kalau seseorang baca buku, itu didoakan oleh penulis. Penulis senantiasa mendoakan para pembacanya. Kata beliau, semoga Allah merahmati anda. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kita semua wajib. Termasuk dari beliau, ya. Bukan berarti orang yang berkata itu enggak wajib. Wajib juga untuk ilmu. Ta'allumu salasi hadi'il masaili. Untuk mempelajari 3 permasalahan. Wal amalu bihinna, dan untuk beramal dengan 3 masalah tersebut. Apa masalah pertama? Al-ula anallaha khalaqana. Pertama, kita mempelajari dan kita mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu amal. Bahwa sungguh Allah yang telah menciptakan kita. Antum yakin nggak Allah menciptakan antum? Yakin. Wa razaqana. Antum yakin Allah yang memberikan rezeki sama antum? Yakin. Adapun ini kita bekerja wasilah. Tapi yang membuat kita mudah ketemu dengan antum, atasan antum, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu dengan customer, siapa? Allah yang mudahkan semuanya. Ya. Walam yatsrukna hamala. Kita yakin nggak bahwa Allah tidak tinggalkan kita bebas begitu saja? Yakin nggak? Yakin. Semua gerak-gerik kita itu diatur sama Allah. Gak mungkin Allah tinggalkan bebas. Allah ciptakan bebas. Gak mungkin. Bahkan akan tetapi, ya, arsala ilaina rasulan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan, bukan hanya memberikan rezeki, bukan hanya tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah juga, ya, mengutus, ya, ilaina rasulan, kepada kita seorang rasul. Siapa rasul kita? Siapa rasul kita? Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Ya. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah, pasti masuk surga. Mentaati apanya? Perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Wa man asahu, kebalikannya. Siapa yang memaksiati Nabi Muhammad SAW pasti masuk neraka. Apa dasar pijakannya? Apa dalilnya? Seperti yang saya sering sampaikan, setiap kita buat suatu ungkapan atau pernyataan dalam agama ini harus ada pijakan dalilnya. Itu boleh itu dalam urusan agama, harus ada dasarnya. Jadi sama urusan dunia. Kalau urusan dunia apa? Asalnya segala sesuatu apa? Mubah dan suci. Sampai ada keterangan dari melarangnya. Beda sama agama. Kalau agama, kita nggak bisa bebas berekspresi, ya, bebas melakukan suatu apa saja, suatu statement, suatu segala macam ungkapan perbuatan.
sampai datang keterangannya. Itu bedanya dalam agama. Agama tidak boleh dibuat-buat, ya, tetapi urusan dunia antum boleh mengupgrade sistem. Mengupgrade sistem apa? Sistem perkebunan dari manual jadi teknologi. Ya kan? Atau bisa mengupgrade pakaian ke pakaian yang asalnya kainnya panas menjadi lembut, dingin di badan dan seterusnya. Itu bebas. Kalau urusan dunia antum ingin mengupgrade, antum ingin membuat sesuatu perbuatan-perbuatan dalam urusan dunia, bebas. Nabi bersabda, antum a'lamu bisu'uni umurikum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, antum ingin buat pesawat kecepatan begini dan seterusnya, silahkan bebas. Tetapi urusan agama nggak boleh kita buat-buat sampai ada keterangannya. Ya, bisa dipahami ini ya teman-teman ya. Jadi gampang, mudah sekali sebenarnya. Antum mau sholat apa namanya ini? Zuhur. Ada nggak dalam syariat? Ada. Zuhur itu ada. Berapa rakaat? 4. Kapan pelaksanaannya? Tergelincir matahari. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Itu waktu zuhur. Jadi semua yang kita sampaikan itu ada keterangannya. Jadi kalau nggak ada, para ulama tuh diam. Para ulama nggak bisa jawab, nggak berani jawab. Kecuali para ulama menjawab dengan apa? Yang bersifatnya dalil-dalil yang umum dengan keumumannya dipakai, masuk keumumannya. Untuk menyatakan kekhususannya, kalau beliau tidak dapat dalil, dia berijtihad. Nah, itulah pesan beliau. Kalau salah dalam ijtihad, dalam mazhabnya, jangan diikutin. Ya, bagaimana cara kita tahu? Ya, kita kembali kepada Quran lagi, belajar. Malah hadis-hadis lagi kita pelajari. Ya, sangat mudah sekali, alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang, zaman yang alhamdulillah mudahkan. Ya, perkembangan ilmu dengan mudah kita bisa mengakses ilmu. Dari apa? Dari perpustakaan digital yang itu ada fotonya, atau PDF itu kan asli foto ya, bukan ketikan ya. Kalau ketikan bisa dimanipulasi atau ditipu. Tapi kalau PDF kan foto itu kan, makanya kadang miring gitu karena memang hasil foto. Scan kalau bahasa kita, hasil scan memang itu aslinya scan. Gitu ya. Ini kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalilnya apa? Bahwa kita diciptakan sama Allah, kita dikasih rezeki sama Allah, bahwa Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, ya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengutus rasulnya kepada kita. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang taat pada Rasulullah pasti surga. Siapa yang maksiat kepada Rasulullah pasti neraka. Ya, apa dasarnya ini? Kita pegang dalam surah Al-Muzammil ayat berapa? Ayat berapa sih itu Muzammil? 15 dan 16. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Rasul yang sebagai syahid dan saksi. Ya, atas perbuatan umatnya. Syahidan alaikum, saksi untuk kalian. Kama sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul di sini? Nabi Musa alaihissalam bersama siapa? Harun. Ya. Fa'asa Fir'aunur rasula. Ternyata Fir'aun telah memaksiati siapa? Rasul itu. Siapa rasul dimaksud? Musa alaihissalam. Allah katakan apa? Fa'akhadnahu. Maka kami siksa dia dengan siksaan apa? Wabila. Siksaan yang pedih. Ya. Siksaan yang keras. Ya. Wabil, bencana yang buruk akibatnya, ya, siksaan yang buruk, siksaan yang berat, ya. Paham insyaallah? Ya, ini dasarnya bahwa Allah mengutus seorang rasul. Tatkala rasul itu dimaksiati, maka Allah akan turunkan apa?
akhzahu, azabnya, siksaannya. Rasul sekarang udah meninggal, Nabi kita Muhammad SAW. Semua para nabi dan rasul telah meninggal. Ingat satu seorang nabi siapa? Yang masih hidup? Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau itu turun dengan ikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak lagi pakai Injil. Kan Injil sudah dihapus, Taurat sudah dihapus, Zabur, dan semua lembaran-lembaran Ibrahim, Musa, dan semua kitab terdahulu dihapus dengan Al-Quran ini. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam akan tawaf, akan sholat seperti sholatnya kita, tawafnya kita, dan akan menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, utaman sehingga beliau memiliki dua periode di zaman beliau dan memasuki periode umat Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk ke dalam, karena beliau datang di dua zaman, zaman beliau Bani Israel dan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Heraklius, pernah kita kisahkan. Agamanya apa? Kristen, Trinitas. Yaitu telah menyatakan atau meyakini Nabi Isa adalah Tuhan atau Maryam isi Tuhan. Bagaimana akibatnya? Apa akibatnya bagi Heraklius? Apakah dia menjadi tokoh yang bahagia atau sengsara? Sengsara. Teman-teman bisa baca kisah Heraklius. Sengsara habis, padahal dia raja besar saat itu. Nah, sekarang kita berada di masa era modern seperti ini. Kita yakin, pasti yakin. Siapa saja yang bermaksiat, merusak agama Allah dan Rasulnya pasti akan binasa, nggak? Yakin nggak? Yakin. Kalau dulu kan zaman Heraklius dengan kemodernannya kan, dengan kemajuannya, dengan perkakasan sekarang dengan nuklir, dengan segala macam orang kafir miliki, maka dia merasa apa? Dirinya besar, hebat kan gitu sekarang kan. Dia punya drone, dia punya persenjataan canggih, cukup dengan klik di rumahnya sudah sampai ke negeri yang dituju kan begitu. Itu yang ditakuti sama orang-orang negeri-negeri yang nggak punya nuklir kan dan peralatan canggih kan. Ya kan itu kan ditakuti, akhirnya mereka takut. Tapi kita yakin nggak kalau mereka merusak agama Allah pasti akan binasakan? Yakin nggak itu? Yakin nggak? Yakin. Fir'aun ini kekuasaannya Mesir, punya kerajaan Mesir besar. Tapi akhirnya apa? Sekarang jadi mumi yang diazab pagi dan sore, terbakar di alam barzakhnya, walaupun jasadnya ada di mumi, tapi dibakar ruhnya di alam barzakhnya pagi dan sore hari. Artinya apa? Pasti kena azab itu pasti. Ya. Lihat, yang terbaru siapa misalnya? Kontemporer yang ingin merusak agama Allah siapa? Bapak sekulerisme. Mustafa Kemal Atatürk. Banyak kan orang nggak tahu. Bahkan ada anak mungkin dikasih nama dengan nama dia. Disangka dia revolusioner Islam kan gitu. Padahal dia meruntuhkan dinasti apa? Utsmaniyah yang ada di Istanbul, Turki ya kan. Dia buat kudeta ya kan. Dia pura-pura jadi panglima perang, panglima militer. Kemudian setelah itu dia menguasai dan mengkudeta. Sejak itu runtuh kan? Ya enggak? Runtuh apa? Dinasti Bani Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah di Turki kan? Ya kan? Kemudian apa setelah itu? Dia rubah semua syariat Islam. Perempuan-perempuan nggak boleh berjilbab. Tahu nggak ini kisahnya? Tahu nggak? Tahu kan kisahnya? Pokoknya semua yang berbau Islam ganti dengan Islam gaya apa? Apa sekuler artinya? Dunia iya. Nah itu maksudnya. Alias kalau mau sholatlah sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang, nggak usah ya untuk kamu sih. Alias apa? Dunia kamu itu nggak ada aturannya sama agama, paham? Kamu mau makan tangan kiri, cebok tangan kanan, terserah. Ya nggak? Itu menurut agama sekuler. Alias apa? Agama ini tidak diatur oleh, atau duniamu tidak diatur oleh agamamu. Jangan hubungan dengan agama. Duniamu nggak ada hubungan. Paham? Ini sekuler. Memisahkan kehidupan keberagaman dengan dunia. Alias dunia itu nggak diatur sama agama. Padahal kita umat Islam diatur nggak dalam kehidupan kita? Bangun tidur, ya kan? Apa yang kita baca, mau tidur, masuk rumah, mau makan, diatur nggak oleh agama? Nah, kalau sekuler nggak mau.
Makanya ajaran sekuler sama dengan ajaran kafir, kufur. Sama dengan liberal. Oh, liberal lebih apa? Mengatakan semua agama bebas alias sama, liberal. Sama-sama kufur, ya. Ajaran bebas tanpa apa? Tanpa batas. Ya. Nah, matinya gimana tuh Mustafa itu? Kemal Atatürk. Tahu nggak mati kayak apa? Dia mati sakit dulu tuh orang. Komanya lama ya? Mati sakit lama. Udah gitu apa? Bau. Bau busuk. Udah itu apa? Dikuburnya nggak pakai pasir, tanah tapi pakai beton gitu. Kenapa? Sebab Bau banget. bukan bau banget. Bumi itu nggak mau nerima jasad dia. Iya. Bumi itu muntahin, setiap kali dikubur dimuntahin. Sehingga ditaruh di atas batu yang berton beratnya, dimasukin situ dia. Coba nanti kapan-kapan baca. Tuh, real. Kontan langsung Allah kasih perlihatkan kepada manusia. Yang sombong, yang merubah agama Allah, merubah syariat Allah. Hancurkan agama saat itu. Ya, merusak agama Allah. Itu real. Nanti bisa lihat dia baca sejarahnya. Bahkan untuk dikuburkan nggak bisa. Bumi itu muntahin. Nggak nerima. Jasadnya apa? Si Mustafa Kemal Atatürk itu. Yang terlaknat itu. Rusak. Bayangin coba perempuan-perempuan jilbab harus pakai serop pendek atau nggak ada syariat Islam lagi. Dirubah semua. Aturan Islam yang berbau Islam nggak ada. Kan tadi apa? Sekuler itu dibuat. Maka jadilah dia bapak sekuler. Ternyata pas diurut dia seorang Yahudi. Seorang apa? Yahudi. Tuh bahaya. Makanya Islamnya bisa dirusak cuma dengan apa? Dengan kedok. Harus berkedok Islam lagi. Kalau enggak sulit. Tapi kalau udah kedok Islam, nah itu bisa dipropaganda. Bisa dia apa? Diadu domba. Nah, kita harus cerdas. Orang Islam harus cerdas dalam belajar, mengambil ilmu, ya, dalam beramal, dalam berilmu. Harus dari mana itu orang datang? Ya. Pernah dengar kisahnya Aceh? Aceh ditaklukkan oleh siapa? Ya, orang orang Islam, orang kafir, orang orientalis. Siapa? Snouch? Oh, orang Belanda ya? Iya, Snouch. Horch. Iya. Jadi dia Itu kan? belajar agama Islam. Iya, sampai keluar. Kan Aceh kuat, nggak bisa ditembus nih. Nah, masuk dia ngebaca, paham nggak? Makanya harus hati-hati. Ya, karena dengan itu Islam, itulah namanya kemunafikan. Ya, menampakkan Islam padahal dia kufur. Sama si Mustafa juga. Beberapa Islam kan? Padahal dia. Mungkin nggak antum ya beragama Islam tapi antum rusak agama Islam itu sendiri. Nggak mungkin kalau orang Islam yang benar mah. Pasti sayang sama agama Islam. Nggak mau rusak agama Islam. Ya. Nah, kalau mereka nggak sengaja, memang bukan Islam. Ya. Teman-teman ya. Dasarnya Al-Muzammil ayat 16 dan 15 dan 16. Paham ya? Paham nggak? Antum nggak punya buku, besok beli buku ya. Buku tulis yang rapi ya. Simpan. Ya dicatat. Itu buat bekal antum nanti ke depan. Tulis yang penting-penting poin-poinnya, catat. Terus itu bagian pertama. Bagian kedua yang harus kita pelajari sebagai muslim dan muslimah dan beramal dengannya apa? Anallaha la yardo. Pesannya yang kedua, sesungguhnya Allah tidak pernah ridho. An yusyraka ma'ahu ahadun, untuk dipersekutukan bersamanya dengan seorang pun fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. La nabiyyun mursalun, tidak dengan level seorang nabi. Wala malakun muqarrabun, tidak selevel dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Wala ghairuhuma, atau yang selain dari keduanya.
alias Allah nggak mau dipersekutukan. Contohnya apa? Antum doa ya Allah. Kemudian doa juga sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi udah meninggal. Antum doa sama Allah, ya Allah, wahai malaikat Jibril, Mikail. Paham nggak? Jadi syirik itu artinya orang itu mempersekutukan, dia juga sholat, dia juga ibadah, dia haji, tapi dia juga masih datang kepada selain Allah, ke kuburan, ke orang pinter, ke dukun, minta sama jin, dengar wangsit, percaya dengan hari-hari buruk, atau dengan suara-suara burung, atau dengan hal-hal lain, tatoyur. Padahal dia tuh mintanya sama Allah, paham nggak? Tapi dia campur adukan, itu arti syirik. Inilah orang musyrikin dahulu. Seperti itu perbuatannya. Dia syirik juga, dia juga ngaku Allah tuh ada. Nanti ada ayat-ayatnya. Ya, teman-teman. Jadi orang musyrik itu jangan disangka syiriknya syirik tulen. Nggak kenal Allah, enggak. Orang musyrikin Mekah kenal Allah. Kan dulu kan ajaran Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Itu tadi alasannya. Karena Lata orang soleh, orang baik. Kalau mau doa dikabulin, itu aja kuburan Lata. Kayak orang sekarang, doanya mas, kayaknya mas agak seret nih usahanya. Udah ke kuburan aja minta. Kuburan soleh. Kalau biasanya kalau lepas doa itu langsung cair doanya. Nah, itu seperti itu. Padahal yang ngasih semua rezeki, yang hidupkan, yang berikan kelancaran Allah. Kenapa nggak bisa sama Allah? Nah, di saat dia minta juga sama Allah, minta kepada Allah, itu syirik namanya. Paham nggak? Ya. Makanya kalau orang pakai cincin, apa pakai jimat, ya nanti ada pembahasannya. Ya, syirik jelas. Ya. Apa dalilnya bahwa kita nggak boleh membuat serikat dengan Allah, bahkan dengan level seorang nabi atau malaikat yang dekat, apalagi yang levelnya lebih rendah, yang tinggi aja nggak boleh, apalagi yang rendah. Paham nggak? Kita datang ke kuburan nabi aja nggak boleh, apalagi kuburan yang lebih rendah dari nabi levelnya. Para wali lebih rendah nggak dari nabi levelnya? Iya. Itu nggak boleh Nabi Muhammad, apalagi para nabi yang, apalagi levelnya para wali. Nabi aja nggak boleh bagi di bawah nabi. Yang paling tinggi kuburan di sini siapa di dunia? Kuburan Nabi Muhammad, nggak boleh, apalagi yang lebih rendah. Malaikat yang paling kuat siapa? Malaikat Jibril, nggak boleh, apalagi malaikat di bawah malaikat Jibril, apalagi jin-jin. Ya, paham ya mas ya? Ngerti maksud saya ya? Paham ya? Ini tauhid akidah. Karena banyak orang jatuh kepada syirik. Ya, banyak usaha dengan syirik banyak sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid. Apa ini maksud dengan masjid? Pertama, anggota sujud. Makanya kita nggak boleh apa? Nggak boleh ruku sama orang, nggak boleh bongkok, nggak boleh. Jalan biasa aja. Ya. Kenapa? Ruku, bongkok, sujud buat siapa? Buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kita udah dibiasakan begitu. Misalnya gini. Kita mau lewat nih ya. Undangan ya. Orang-orang pada duduk. Si Pak. Ini kan? Ya, ini nggak boleh. Siapa ini Allah yang larang. Wa anal masajida. Jadi bagaimana sapanya? Pak, permisi ya Pak. Lurus saja badan kita. Dan gini Pak. Jangan. Ini tapi masih berdiri ya, Ustaz? Diri gini aja permisi Pak. Kan kalau masyarakat kan gitu ya. Saya juga dulu waktu kecil begitu, belum diajarin. Karena apa, ini kesopanan. Ini Pak, kan gitu. Kesopanan, paham nggak? Tetapi ini dilarang syariat. Atau misalnya antum yang belum nikah nih, mau nikah, ada sungkeman kan? Cium kaki, maafin ya Bu, apa, saya banyak dosa, banyak salah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Sujud. Mensujudkan diri kepada selain Allah nggak boleh. Ini dasarnya. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat anggota badan yang digunakan untuk sujud dan tempat sujud, yaitu tempatnya masjid, milik siapa? Milik siapa teman-teman? Lillah, milik Allah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan sesuatu yang lain.
Paham ya? Jadi kalau teman-teman keundangan atau apa, keluarga, ya mesti Pak, tegak aja. Jangan bongkok. Nanti kalau ada yang larang, kamu biasanya bongkok. Nah, bawakan ini. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Paham ya? Sesungguhnya masjid itu milik siapa? Allah. Apa maksud masjid? Tempat anggota badan sujud dan tempat itu sendiri milik Allah. Jangan disujudkan atau sujud kepada selain Allah. Paham nggak? Udah pernah sholat jenazah belum? Pernah lihat atau pernah sholat? Saya tanya ada rukunya nggak? Kenapa nggak boleh? Karena di depannya ada orang. Paham? Ada orang depannya. Karena rukunya ini buat siapa? Waktu itu nggak ada kosong sholat biasa, ruku nggak kita? Ruku. Paham ya? Ngerti nggak? Ya. Ini udah mendarah daging masalah di negeri kita. Dan itu simbol apa? Simbol kita anak yang bager atau anak yang soleh. Kalau bongkok jalannya, gitu, menghormatin orang. Itu nggak boleh padahal. Ya. Paham insyaallah? Ya, teman-teman yang belum nikah nih ya, kalau nikah sungkeman sebelum itu jangan sungkeman. Ya, cium tangan aja, Bu, maafin saya, ada salah. Nggak perlu sungkeman, paham? Kadang diatur sama MC, IO, ya, ya. Jangan diatur sama itu. Antum punya acara, antum ngatur mereka, ya. IO namanya ya, event organizer ya. Hah? Sekarang wedding organizer. Oh gitu. Apa namanya? WO, wedding organizer. Iya, itu. Nah itu, antum kalau nikah jangan jatuh sama dia. Terus beritahukan itu nggak ada sungkeman. Ya cium tangan orang tua boleh. Tapi kalau sujud jangan. Ya. Paham insyaallah ya? Paham gak nih? Bahkan lebaran cium tangan orang tua, cium kening orang tua. Ya. Tapi cium kakinya jangan, sujud. Karena Allah larang. Paham ya? Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ya. 3 perkara yang harus kita ketahui. Apa kata beliau? Anna, sesungguhnya man ata'a rasulah, siapa yang taat sama Rasul Muhammad SAW, wa wahhadallaha, siapa yang mengesahkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, mualatu, berloyalitas. Tahu nggak loyalitas? Jalan bareng, ngobrol bareng, duduk bareng, curhat. Pokoknya jadi orang yang dekat sama dia, yang dia melimpahkan loyalitas. Tahu kan loyalitas ya? Segala macam waktu, ya orang loyal sama dia, loyalan, ya. Segala macam dicurahkan sama dia. Kata Allah nggak boleh berloyalitas kepada orang man hadallaha rasulahu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Contoh sekarang siapa? Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yahudi. Antum punya teman dekat sama orang Yahudi. Ya. Punya teman dekat, ngobrol bareng, chat bareng. Berangkat ngopi bareng. Nggak cocok itu. Paham nggak? Kalau antum orang beriman nggak mungkin mau bertemu. Ini aja beli produknya nggak boleh. Ya. Produk ini nggak boleh. Bagaimana nggak? Keuntungannya itu untuk membunuh orang-orang Palestina tuh rela melihat orang Palestina setiap hari dipukulin, dibunuh, dibom, diperkosa perempuannya, dibunuh anak-anaknya, diculik. Antum tahu penjara-penjara di Yahudi itu sih mengerikan sekali. Di bawah tanah siksaan. Banyak kotoran, kecoa, nggak dikasih makan, nggak lihat sinar matahari. Bahkan ini mau diputuskan suatu hukum di pengadilan mereka yang sangat sesat, yang sangat rusak, apa? Hukuman mati bagi para pejuang-pejuang yang ketangkap.
atau orang-orang yang sama sekali nggak ada. Sebenarnya dia bukan orang yang melawan, kumpul melawan, dia punya hak karena dia dirampasin tiap hari. Anak-anak kecil usia 7-8 tahun mau berjuang pakai apa? Itu kalau ketahuan tercium paling nggak ada alasan sama sekali. Media-media internasional, badan-badan internasional untuk meliput nggak dibolehin. Ada orang-orang luar meliput dari Perancis, dari mana, menceritakan serem, penjara yang mengerikan, nggak ada cahaya matahari di bawah tanah. Kemudian kita bertemu sama orang Yahudi, kakak cekikik, cocok itu kira-kira. Hah? Kita beli produk dia, dengan keuntungannya dia akan bunuh kaum muslimin Filistin. Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak itu menurut antum? Sangat nggak ada kemanusiaan kita lah. Ya, sifat kemanusiaan itu udah nggak ada, udah hilang. Ya, karena apa? Karena kita wajib untuk tidak berloyal, membantu dia, menyokong dia. Makanya itu orang Yahudi untuk buat pencitraan dia bayar media jutaan dolar agar citra dilihat. Kenapa dia pengen apa? Pengen mengadakan apa? Diterima di semua negara. Hubungan termasuk Indonesia. Orang Indonesia nggak mau. Diwanti-wanti memang. Nggak ada istilah apa? Hubungan diplomasi, bilateral, hubungan apa, nggak mau. Kenapa jelas dia bunuh orang-orang Palestina? Ya. Bunuh Palestina, ya. Semua negara-negara bahkan orang kafirnya nggak mau. Lihat bagian negara Amerika, Kolombia. Presidennya, ya. Pemimpin negaranya Kolombia, jelas tegas-tegas dia. Nggak mau. Ya. Itu orang kafir loh, punya perasaan. Bagi orang Islam ada hubungan apa? Persaudaraan. Islam tuh al muslimu akhul muslim. Islam tuh bersaudara dengan apa? Dengan agama ini. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasulullah, mentauhidkan Allah untuk berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa saja, mau orang kafir kayak orang Yahudi, orang Kristen. Yang jelas dia musuh, paham nggak? Memusuhi, paham nggak? Menyerang. Pokoknya dia berambisi untuk bagaimana Islam dan orang Islamnya hancur dan seterusnya. Ya. Ya. Tapi kalau orang kafir misalnya, dia nggak musuhin orang Islam. Dia nggak nyerang orang Islam. Dia biasa aja. Kita pun diperintah untuk apa? Berbuat baik sama orang manusia siapa saja. Hatta sama orang kafir atau sama hewan sekalipun. Tapi kalau dia sudah jelas memusuhi terang-terangan, kita berloyalitas nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Ya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah karib kerabat yang paling dekat. Siapa karib yang paling dekat? Ayah kita misalnya. Anak kita misalnya, adik kita. Dan ini terbukti, teman-teman bisa baca nanti perang Badar, kisahnya perang Badar. Itu mereka berperang bukan sama orang lain, kadang sama pamannya. Ya. Sama pamannya. Perang Badar yang tertangkap siapa? Paman Nabi, Abbas. Abbas itu ketangkap. Nabi perangi pamannya. Abbas siapa? Pamannya Ali radhiyallahu anhu. Demikian juga Umar ada saudaranya atau keluarganya ketangkap. Perang Badar itu pertama kali tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, itu ketangkep. Ya. Dan yang menyebabkan Abbas masuk Islam apa? Nabi beritahukan, tebus, dia nggak punya uang untuk tebus. Nabi beritahukan, kamu ngomong sama istri kamu, Mufadal katanya punya emas sekian-sekian kalau kamu nggak pulang lagi. Padahal nggak ada yang tahu pembicaraan itu kecuali siapa? Beliau dengan isinya. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Hanya dia masuk Islam. Tapi dia sejak itu tetap di Mekah, tidak hijrah, dia sembunyikan Islamnya untuk beritahukan informasi tentang gerak-gerik orang-orang musyrikin Mekah. Antum bisa baca kisahnya. Ya, dalam Sirah Nabawiyah ada, antum bisa beli itu, baca, ya. Atau bisa mendengar ceramah-ceramah tentang Sirah Nabawiyah, penting. Apa sih tujuan Sirah itu? Pelajaran buat kita.
Karena kan cuma beda zaman kan, tapi sisi politik, sisi ekonomi, sisi strategis bisa kepake nggak? Bisa kepake. Cuma beda apa? Beda zaman. Tetapi gayanya itu mirip. Modus-modusnya mirip. Itu bisa dipakai pelajaran. Ya, itu teman-teman. Ya, sekalipun orang itu adalah orang yang terdekat sama kita, kerabatnya. Apa dasarnya? Bahwa kita nggak boleh berloyalitas sama mereka. Ini dia. Surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, La tajidu qauman. Engkau, hai Muhammad, tidak akan pernah mendapati suatu kaum. Yu'minuna billah. Kaum itu beriman sama Allah. Wal yaumil akhir. Kaum itu beriman kepada hari akhir. Bagaimana mereka? Yuwadun. Mereka saling berkasih sayang, saling sokong menyokong, kuat menguatkan, gotong royong. Engkau nggak akan dapatkan mereka saling berkasih sayang kepada siapa? Man hadallaha wa rasulah. Kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin antum bisa ngopi bareng sama orang-orang yang tiap hari mencela Allah dan Rasulnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Sekarang gini deh, ada orang yang cela orang tua kita. Mungkin ya kita jalan bareng sama dia? Sangat nggak mungkin. Pasti ibu kita tahu, bapak kita tahu. Kamu gimana sih, bapak ibu celak, kamu jalan bareng sama dia, cak-cik sama dia, saling tolong sama dia. Padahal orang tua dicela. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sama sekali. Ya, nggak mungkin. Apalagi dengan agama Allah. Ya. Wa rasulah, dan orang-orang yang memusuhi dan Allah dan Rasulnya. Walau kanu, kata Allah, walaupun mereka adalah aba'ahum, kamu tidak akan dapatkan, hai Muhammad, orang yang betul-betul imannya saling berloyalitas, saling berkasih sayang, sekalipun yang musuh itu adalah bapak-bapak mereka. Ya, tapi tetap berbuat baik, iya. Apalagi sama orang tua. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim sama ayahnya Azar. Tetap suruh kita berbuat baik. Ya, nggak boleh kita apa? Tapi untuk, tau nggak, loyalitas itu kayak tadi, ngopi bareng, duduk bareng, jadi teman dekat, akrab sekali, paham? Ya, itu enggak. Tapi kalau antum bermasyarakat, kenal segala macamnya, ada masalah. Kalau itu orang tua kita bantu, dan kalau itu saudara kita bantu, walaupun dia, na'udzubillah, misalnya tersesat, kita bantu. Ya. Tapi untuk duduk bareng, ngobrol bareng, cengkrama, enggak. Takut apa? Terkena faktor kekufuran, kesyirikan, atau jadi orang seperti itu, na'udzubillah. Karena apa? Orang biasa berteman dengan orang-orang yang kayak begitu, dia akan terkena nanti imbasnya. Coba kalau nggak percaya, buat eksperimen deh. Temu sama teman-teman yang A, tipe A. Setahun aja teman sama dia. Itu sedikit banyaknya akan terkena. Antum berteman deh sama orang-orang yang tipe B. Itu setahun. Atau kurang dari setahun. Itu kena imbasnya. Kenapa? Orang akan terbentuk dengan kebiasaan dan orang terdekatnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dinilai agamanya berdasarkan khalil. Siapa teman kekasih sejatinya. Penting itu, hati-hati ya dalam memilih teman. Ya. Paham ya? Paham gak ini? Au aba abna'ahum, atau mereka adalah anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Artinya orang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada walaupun ayah mereka, anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka, di saat mereka semua itu musuh Allah dan Rasulnya. Mana buktinya lagi? Hah? Kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar kisahnya? Hah? Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kisah beliau. Ya. Saat ini terkenal, teman-teman, seorang yang bantu ibunya. Dia punya ibu. Ya, dia punya ibu. Surat Luqman ayat ke-15. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya ayah ibumu
bersungguh-sungguh untuk membuat engkau berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan kau taati ayah ibumu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun ibumu, ayahmu maksa engkau berbuat jahat syirik sama aku, kamu tetap berbuat baik sama keduanya. Allahu Akbar dia. Padahal bapak ibunya kafir. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kenapa? Karena orang bertobat orang yang memperbaiki diri. Ikuti itu orang-orang seperti itu. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kepada kulah kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang kalian telah kerjakan. Nah, di sini tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan tentang sahabat yang mulia. Begini kisahnya, secara singkat ya. Kata beliau, ya, yaitu dalam riwayat Imam At-Tabrani, ya, dalam riwayat Imam At-Tabrani. Apa itu? Hah? Riwayat Imam At-Tabrani, ya. Anna Sa'ad bin Malikin, ya. Sesungguhnya Sa'ad bin Malik, ya, dia berkata, unzilat fi hadhil ayati, diturunkan ayat yang mulia ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Al-ayah, ya. Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal, ya. Ini pelajaran buat kita teman-teman ya. Sa'ad bin Malik atau terkenal Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau apa? Kuntu rajulan barran bi ummi. Aku tuh lelaki yang sangat berbakti sama ibu aku. Falamma aslamtu, tatkala aku masuk Islam, qalat, ibunya dengar nih. Ibunya masih musyrikah. Ya Sa'adu, dipanggil Sa'ad. Sa'ad, kata ibunya. Mahadzalladzi araka qad ahdatsta. Sesuatu apakah yang aku telah melihat dirimu? Engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang baru ini. Latad'anna dinaka hadza. Sungguh-sungguh engkau tinggalkan agamamu ini. Kita tahu ini saat ini udah keluar dari agama kaum musyrikin. Ya. Sungguh engkau tinggalkan agamamu ini, au la akulu wa la ashrabu hatta amuta. Kalau engkau enggak tinggalkan agamamu ini, engkau murtad dari Muhammad, sungguh aku enggak akan pernah makan, aku enggak akan minum sampai aku mati. Ini kata-kata ibunya. Coba seorang anak digituin sama ibunya, apa enggak? Bingung kan? Ini ibu yang lahirin kita, besarin kita, sekolahin kita, kalau bahasa sekarang. Dulu musyrik, murtad, keluar dari Islam. Ya. Ya. Kemudian, ya, apa kata ibunya ini, ya, fatu'ayyar bi, ya, maka engkau akan dicela sama orang gara-gara sebab aku mati, nggak makan, nggak minum. Fayuqal, engkau akan dikatakan sama orang nanti, ya qatil ummi, hai pembunuh ibunya. Iyalah, ibunya mati gara-gara dia, kan gitu. Kau akan dapat label pembunuh ibumu. Aku gak akan mau makan minum sampai engkau murtad. Fakultu, nih, lihat teman-teman, pelajaran. Tentu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah ditarbiyah sama Nabi. Ini Al-Quran mentarbiyah juga. Apa kata Sa'ad dengan lemah lembut ya? Fakultu la taf'ali ya ummah.
Maka aku pun katakan, wah ibuku, jangan kamu kerjakan itu. Kamu tetap makan, minum. Ya, jangan kau mogok. Orang bilang mogok makan minum, jangan. Kau makan minum aja. Fa inni la ada'u. Sungguh aku tidak akan mau tinggalkan dini agama Islamku ini hada isai'in. Karena sesuatu apapun aku gak akan tinggalkan. Hatta harus mati. Paham? Aku gak tinggalkan. Jadi ibu jangan kerjain itu. Aku gak akan goyang pendapatku. Pendirianku gak akan hilang. Jangan kerjakan itu. Fama katat yauman walailatan walam takul. Ibunya pun berdiam diri, tidak makan, tidak minum sehari semalam. Lumayan. Sehari semalam gak makan lumayan gak? Lumayan 24 jam. Gak makan. Fa asbahat. Ya. Maka jadilah ibu tersebut, ya. Jahidat. Tentu lemah lah, nggak makan nggak minum. Famakathat yauman akhar wa lailatan ukhra la ta'kul. Tambah lagi 24 jam lagi. Udah berapa? 48 jam. Fa asbahat qad istadda jahduha. Ya. Maka dia pun semakin apa? Semakin lemah. Ya. Atau ya semakin sulit, makin lemah, makin sulit, ya. Ya dia nggak makan, ya. Tidak makan, ya. Semakin melemah dia, ya. Semakin lemah. Kesulitan, ya, jahd. Akhirnya apa? Fa asbahat qad istadda jahduha falamma ra'aitu dzalika. 48 jam gak makan. 2 hari, 2 malam. Ya. Tadi aku melihat ibuku kondisi lemah begitu. Aku katakan, qultu ya ummah. Aku berkata, ya ibu, ibuku, ta'lamin, ketahuilah ala ibu. Wallahi, demi Allah, ibu. Lau kanat laki mi'atu nafsin. Kalau ibu memiliki 100 nyawa. Nafsin, jiwa, nyawa. Fakharajat nafsan. Kemudian nyawa ibu terlepas. Aku lihat 100 nyawa. Terlepas 1 demi 1. Ma taraktu dini hada li syai'in. Aku tidak akan pernah tinggalkan agamaku ini untuk karena sesuatu hal apapun. Siapapun orangnya gak bisa ngalangi aku. Ali. Kalau ibu punya 100 nafsun, nafas, ya, jiwa, ya, ibu punya 100 jiwa. Aku tidak akan tinggalkan, ya, agamaku ini, ya. Nafsin, jiwa, ruh, ya. Aku tidak akan tinggalkan agamaku ini untuk siapapun. Fa in syi'ti fakuli. Kalau ibu sekarang ini sudah 48 jam gak makan, makan. Wa in syi'ti la takuli. Kalau ibu mau gak makan, ya udah, gak makan, gak apa-apa. Aku bersabar nih. Kalau ibu punya nafsan, mi'atu nafsin kharajat nafsan ma taraktu dini hada li syai'in. Kalau sekarang ibu nggak pengen makan, kalau ibu makan sekarang, jangan dimogok makan. Walaupun ibu sekarang tidak ingin makan, la ta'kuli, jangan makan. Fa'akalat. Akhirnya apa? Ibunya
makan. Mendengar ucapan anaknya, habisnya anak udah tegak, udah keyakinan udah mantap, nggak bisa lagi diganggu gugat. Kalaupun dia harus meninggal, punya 100 nyawa, bayangkan 100 nyawa loh, nggak satu. Kalau ibu punya 100 nyawa, lau kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hada li syai'in. Saat kenal bakti sama orang tuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya radhiyallahu anhu, ya. Tapi lihat, tidak menjadikan beliau apa? Menuruti perkataan siapa? Ibunya. Yang nyuruh apa? Yang nyuruh murtad. Ya. Tidak menjadikan beliau nurut sama ibunya, yang suruh beliau murtad. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu orang dari 10 orang yang dijamin dengan surga. Asrun mubasysyarun bil jannah. Ya, ada 10 orang yang dijamin dengan surga. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman dulu. Kemudian siapa lagi? Ali. Siapa lagi? Thalha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 mati hidup di dunia, Nabi katakan fil jannah, asrun fil jannah. Langsung disebutkan, Allahu Akbar. Ini teman-teman ya. Nah, di sini hubungannya apa? Sangat erat dengan pelajaran kita. Bahwa nggak akan ada loyalitas. Tapi nolong ya tetap nolong. Paham nggak? Bermuamalah sama masyarakat tetap berbuat baik. Tapi duduk bareng, ngopi, ketawa-ketawa, senang-senang, bakar-bakar. Ya kan? Apalagi? Ongkor-ongkor sama sekarang. Ya enggak lah, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya, tapi kalau kenal orang, bermuamalah sama masyarakat, heterogen, ya kita masyarakat sama masyarakat berbuat baik diperintah. Paham ya? Lagi itu orang tua kita. Kalau ini saja dalam kondisi kafir, ibunya Sa'ad bin Waqqas, apalagi kalau ibu kita alhamdulillah orang tua kita seorang muslim dan muslimah, lebih sangat besar lagi kita berbuat baik kepadanya. Yang kafir aja begini diperhatiin, apalagi yang muslim muslimah, alhamdulillah. Paham ya? Itu masih ada orang tua semua kan? Masih ada orang tua antum? Tuh, jangan sia-siain. Itu pintu surga antum. Ada rezeki bagi orang tua, ada makanan kesukaan antum beli. Baru gajian nih. Ibu aku suka nih martabak kayaknya nih. Beli martabak. Ya, ibuku suka kayaknya minuman ini jus, beliin jus. Datang-datang ibu. Itu. Allahu Akbar. Walaupun antum cuma bawa martabak, jus, makanan yang suka, itu udah gembira hati orang tua antum. Allahu Akbar. Ya, bagian antum kasih uang untuk belanja, ya, kebahagiaan. Yang antum akan nanti dapatkan nanti, insya Allah di masa akan datang kebahagiaan itu. Karena dijamin orang yang bakti sama orang tuanya jamin keberkahan hidup, dunia akhirat, jamin kebaikan dunia akhirat. Ya. Contohnya siapa? Nabi Yusuf dibuang kemana? Ke Mesir. Karena Nabi Yusuf bakti sama orang tuanya dia. Jadi apa di Mesir? Keuangan, bangsawan, jadi orang hebat di Mesir. Padahal dia pendatang. Tapi karena bakti sama orang tua. Tuh. Antum juga sama. Antum sama orang tua. Dimanapun antum berada, berkah hidup antum. Jangan ragu. Ya. Jangan ragu bantu orang tua. Bagi antum belum punya istri. Kadang kalau udah punya istri kan bantu orang tua. Jadi polemik. Jadi masalah. Ya kan? Kalau istri kita nggak ngerti, jadi masalah. Antum sebagai anak kesal juga. Istri atau apa ini? Bantu. Makanya nanti kau cari istri yang kamu sayang nggak sama orang tua aku. Itu. Kalau kira aku ngirim tiap hari ke orang tua aku, jatah kamu kurang, kamu marah nggak? Diuji dulu, tes dulu. Apaan katanya? Jatah saya jangan terusin. Ya, Mas, kamu kayak gitu. Ini aku punya ibu, punya ayah. Aku setiap bulan bantu orang tua aku. Kamu mau nggak hidup sederhana sama aku? Ya, aku biasa ngasih segini sama orang tua aku gaji cuma segini. Kamu mau nggak sabar? Masih pada sabar sama Mas, anak kan sabar sama yang lain. Ya udah nggak usah. Paham nggak?
Antum kan susah tuh menentukan pilihan. Ini istri, ini orang tua ya kan, mau ngasih isi ngomel terus, iya kan? Repot. Sepele, tapi buat apa? Kepala kusut, pikiran kusut, ya. Ini ilmu ini, ya. Antum sebagai jomblo-jomblo, harus tahu tuh ilmunya. Diuji coba dulu di lab antum. Layak kan dia seorang istri? Antumnya makanya berilmu dari sekarang, belajar. Ya, jangan isi dapat dari medsos. Wah, lagi ketemu perapatan mall. Ya udah hancur antum. Gaji sebulan habis 1 hari. Ya, hati-hati. Ya teman-teman ya, paham ya? Jangan kita ya berloyal, berongko-ongko, berkasih sayang, meluapkan kasih sayang kita kepada siapa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berarti kebalikannya apa? Kita harus loyal sama orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Harus bela mereka, tolong mereka, bantu mereka. Kayak di Palestina, saudara kita disiksa, dibunuhin. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa, Ustaz. Doa. Antum punya doa? Ya Allah, tolong saudara saya, ya Allah, di Palestina. Ya Allah, bantu mereka, ya Allah. Ya Allah, binasakan orang Yahudi, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang Yahudi, ya Allah. Doa. Ya, teman-teman paham ya? Itu kebalikannya. Dengan kita dilarang, berarti kebalikannya kita diperintah untuk ya berbuat baik sama orang-orang yang beriman, sama orang yang taat, sama orang yang cinta sama Allah Rasulnya, sama orang-orang yang membela Allah dan Rasul. Itu diperintah. Makanya ciri dari orang yang bagus agamanya, dia pasti dekat sama ulama, dia dekat sama orang-orang yang berbuat kebaikan, dia dekat sama orang yang membela agama Allah. Itu ciri-ciri agama orang itu bagus kualitasnya. Ya, tapi kalau dia nggak respon, ada ulama dicela, ada agama dihina, dia nggak ada respon, nonton aja, nggak ada responnya, nggak ada kesannya. Ini berarti apa? Agama dia nggak bagus kualitasnya. Kesimpulan kita pada pertemuan ini adalah bahwa kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, 3 hal yang wajib kita pelajari. Pertama, keyakinan kita tentang Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, tetapi bahkan Allah telah mengutus Rasulnya kepada kita. Siapa yang taat kepada Rasul masuk surga, siapa yang maksiat masuk neraka. Dan ini tadi dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Yang kedua adalah bahwa Allah tidak pernah ridho, perhatikan. Berarti Allah murka selama-lamanya bagi orang-orang yang memperserikatkan Allah dengan apapun, nabi kah atau malaikat kah yang dekat, atau selain keduanya lebih rendah lagi, lebih sangat berbahaya lagi. Yang tinggi aja derajatnya dengan Allah nggak boleh. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jin ayat 18. Kemudian terakhir yang ketiga, kita dilarang, haram hukumnya untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, siapapun dia. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik kepada orang. Diperintah berbuat baik, tapi berloyalitas. Paham loyalitas? Mencurahkan kasih sayangnya, duduk bareng, ngobrol dan segala macamnya, perhatian yang besar kepada mereka, enggak. Ya, tetapi kita diperintah untuk apa? Untuk jauh ya dari mereka, tidak saling berloyalitas dengan mereka, dan kebalikannya kita diperintah untuk berkasih sayang, berloyalitas dengan siapa? Orang-orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kalau katakan apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan di hati-hati mereka iman. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya, mereka Jibril alaihissalam. Wa yudkhiluhum jannat, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtil anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha, mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho akan mereka dan mereka ridho akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, lihat tuh, itulah tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya tentara Allah pasti menang. Siapa tentara Allah? Beriman Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, dan tidak berloyal, berkasih sayang, dekat-dekat dengan orang-orang yang musuh dengan Allah dan Rasulnya. Ya, itulah hizbullah, itulah tentara Allah yang sebenarnya. Ya, tentara Allah yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab.
Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.